Panggilan ini kini direkam. Oke, sudah terlihat presentasi saya, Kak? Sudah terlihat, Kakak? Sudah. Oke. Rada kayaknya menggema gitu. Iya, ini double ya. Coba sebentar. Kalau begini sudah? Sudah, Bu. Masih double ya. Masih double. Halo, Kak? Ini Masih. Oh iya, ada yang masih on mic kali ya, Kak? Jadi double. Oke. Tapi kan Terima masih kasih. terdengar ya, Kak ya? Oke, udah bagus. Masih. Oke, assalamualaikum Dengar. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Masih semangat? Alhamdulillah, Pak. Semangat. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada kakak-kakak masih setia bersama saya. Mudah-mudahan kakak-kakak semua tidak bosan rasanya. Di sini kita tidak ada yang saling menggurui dan saya pun harus masih banyak belajar. Dan di sini saya akan memberikan materi untuk tatap maya kita yang kedua, yaitu mengenai refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Di sini sebelum kita masuk ke materi, kita akan membuat kesepakatan bersama, Kak. Ketika kita melakukan Zoom, diharuskan untuk menyalakan kamera. Tetapi jikalau kakak-kakak lagi ada dalam keadaan darurat, itu boleh untuk mematikan kamera. Kemudian ketika fasilitator atau saya atau teman yang lain sedang berbicara, yang lainnya diharapkan untuk mematikan mikrofonnya agar diskusi kita tidak terganggu. Kemudian hadir seutuhnya. Nah, hadir seutuhnya ini kakak-kakak, perlu saya ingatkan juga bahwasanya jika memang kakak-kakak tidak bisa mengikuti seutuhnya, tetap harus berada di dalam Zoom ini, walaupun dalam keadaan off kamera. Tetapi ketika kakak ingin bertanya atau kakak berbicara, itu wajib melakukan on kamera, karena sehingga ketika rekaman diulang membukanya, kakak-kakak ketika berbicara terlihat wajahnya. Tetapi kalau misalnya kakak berbicara tidak on kamera, itu ketika video diulang kembali atau rekaman dibuka kembali, itu kakak tidak terlihat wajahnya. Kemudian menghargai waktu bersama. Nah, ketika kita lagi dalam keadaan Zoom, ketika jikalau saya terlempar keluar, saya harapkan kepada kakak-kakak semua untuk tidak keluar dari Zoom. Ya kakak-kakak, soalnya kita tidak tahu jaringan, begitu kakak-kakak. Nah, harapan saya kalau memang saya terlempar, berharap semua kakak-kakak masih berada di tempat. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Nah, kalau memang rasanya kakak-kakak semua ada yang mau dipertanyakan, boleh di kolom chat. Kemudian klik raise hand atau klik angkat tangan jika ingin bertanya. Kemudian yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Contohnya misalnya seperti mati lampu, tetap dikondisikan atau dikomunikasikan dengan teman yang lain. Nah, nanti kita akan memilih ketua kelas. Jadi ada yang memanage ketika misalnya saya berkata seperti yang tadi, karena saya cuma bisa menelpon Kak Ari,
Jadi saya menelpon Kak Ari karena memang di Bagan Batu tadi sulit Kak jaringan Kak. Makanya saya telepon ternyata bisa masuk. Saya minta tolong sama Kak Ari untuk menginformasikan kepada kakak-kakak semua. Nah, kesepakatan bersama ini bisa berubah ketika suatu saat. Contohnya misalnya gini, ada yang bertanya, Kak boleh makan sambil Zoom gitu. Nah, seyogyanya ketika kita Zoom itu kita dilarang makan ya Kak ya. Ini bisa kita lakukan untuk bersama. Tetapi kalau untuk minum boleh Kak. Jadi ketika kita Zoom, Kakak sediakan saja minum. Boleh sambil minum. Tapi tidak boleh sambil makan dan tidak boleh sambil merokok. Ya kakak-kakak semua ya. Bisa dipahami untuk kesepakatan bersama ini kakak-kakak? Siap, Bu. Siap, siap, Kak. Bisa. Siap. Lanjutkan. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yang tujuan luasnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Nah, capaian akhir pelatihan ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan pembelajaran khususnya, setelah menyelesaikan modul refleksi semalam untuk paradigma perubahan diri guru PJOK yang sekarang, peserta diharapkan mampu. Yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, di sini tujuan dari sesi ini, yang pertama, peserta atau kakak-kakak semua dapat mengulas kembali pembelajaran yang sudah kakak lakukan ketika asinkronus mengenai framework refleksi yang sudah dipelajari. Nah, di sini kita akan mengagendakan yang pertama, saya akan bertanya kepada kakak mengenai review framework dan model tulisan refleksi. Nah, agenda kita yang pertama yaitu 5 menit pertama pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, kemudian pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit berikutnya, review framework dan model tulisan refleksi framework Borten. Yang ke 10 menit berikutnya, model refleksi framework Gibbs. Dan 20 menit berikutnya, di sini kita akan melakukan sebanyak, ada 60 menit ini kita akan melakukan refleksi babak 1, babak 2, dan babak 3. Nah, babak 1 ini tulisan yang ada terkaitannya dengan kecenderungan nilai-nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Yang ke babak kedua, ini kita menuliskan tentang tahapan perasaan atau dari framework Gibbs, yaitu tahapan perasaan, evaluasi, dan analisis menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Dan babak yang ketiga adalah kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Nah, di sini kakak-kakak, adakah yang bisa mereview pembelajaran atau yang sudah kakak baca sebelumnya mengenai framework dan model tulisan refleksi? Bagi kakak-kakak yang tahu, boleh raise hand untuk menjelaskan kepada kita kembali dan menjelaskan kepada teman-teman yang lainnya mengenai framework dan model tulisan refleksi ini. Boleh kakak-kakak raise hand? Atau sebelum masuk ke framework, saya akan bertanya kepada kakak-kakak semua, nilai-nilai orientasi yang dimiliki seorang guru PJOK itu apa saja kakak-kakak? Apakah kakak-kakak sudah membaca modul atau belum? Siap belum kakak? Belum Kak, Sudah belum. Belum ya? Berarti harus dijelaskan gitu ya Kak ya? Ya Kak, jelaskan. Ada. Oke. Jelaskan Nah, Kak.
Di sini pun saya jelaskan ya kan Kak, seharusnya di sini kakak-kakak kan mempunyai waktu 1 JP untuk mengakses sinkronusnya. Tetapi untuk kedepannya saya harapkan kakak-kakak semua membaca modul-modul ini karena saya di sini hanya sebagai fasilitator atau memfasilitasi kakak-kakak semua. Ketika ada tatap maya, ketika tidak ada yang tidak dipahami. Tetapi tidak masalah, ini nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu apa orientasi atau nilai-nilai orientasi yang seharusnya kita miliki sebagai guru PJOK. Nah, di sini kakak-kakak semua ada 5 nilai orientasi yang kita miliki kakak-kakak. Yang pertama disiplinary mastery atau penguasaan materi. Jadi di sini kita harus memiliki yang namanya penguasaan materi atau disiplin ilmu. Kemudian nilai orientasi yang berikutnya yaitu proses pembelajaran atau yang disebut dengan learning process. Yang ketiga, aktualisasi diri, yaitu atau yang disebut dengan self actualization. Yang keempat, kita harus guru olahraga atau guru PJOK ini harus memiliki nilai orientasi yaitu integrasi ekologis. Dan yang kelima adalah tanggung jawab sosial. Nah, untuk ini, untuk 5 materi ini, untuk disciplinary mastery atau penguasaan materi ini sering disebut juga sebagai disiplin akademik yang mana merupakan bentuk orientasi paling tradisional dalam perkembangan kurikulum di mana fokus utamanya adalah mengajarkan murid untuk menguasai materi pembelajaran. Guru dengan penguasaan materi ini memprioritaskan peserta didik untuk mempromosikan kemahiran mereka dalam keterampilan fisik dan kebugaran serta pemahaman konten kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Konten pembelajaran yang mengarah pada gerakan mulai yang dari sederhana hingga yang lebih kompleks. Selain itu, pendukung ini menekankan pengetahuan fisiologis dan biomekaniknya. Nah, ini untuk yang penguasaan materi. Jadi, guru mengarahkan atau menggerakkan peserta didik ini dari gerakan yang gampang atau yang mudah ke yang sulit. Contohnya, ketika kita melakukan praktek permainan bola basket misalnya, tidak mungkin kita langsung melakukan permainan itu langsung pada permainan, tetapi kita harus memberitahunya dulu apa teknik-tekniknya, pengertiannya terlebih dahulu. Apa teknik dari dribbling, apa itu pengertiannya, dari yang hal termudah ke hal yang tersulit. Begitu. Itu untuk penguasaan materi. Nah, nilai orientasi yang dimiliki oleh seorang guru yang kedua adalah proses pembelajaran. Yang mana orientasi pembelajaran ini berpusat pada murid menyoroti prinsip-prinsip pembelajaran bagi murid untuk belajar menerapkan pengetahuan dan perkembangan belajar yang sistematis atau yang beruntun di luar kinerja belajar yang terampil. Dengan demikian, orientasi proses pembelajaran ini membantu murid menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Dalam pendidikan jasmani, guru menempatkan nilai tinggi pada orientasi proses pembelajaran yang berusaha membuat lingkungan belajar menjadi menarik dan menyenangkan dengan membiarkan murid belajar. Bagaimana caranya belajar dan menerapkan pengetahuan sebagai pusat dari isi pendidikan jasmani daripada membiarkan mereka belajar hanya dengan apa yang diajarkan. Nah, ini adalah proses pembelajaran. Kemudian, orientasi yang ketiga yang harus dimiliki seorang guru adalah aktualisasi diri, yang mana orientasi aktualisasi diri ini lebih berfokus pada murid dengan pendekatan humanistik dengan cara membangun harga diri yang positif
rasa keberhasilan, dan kenikmatan dalam belajar. Rencana untuk memelihara pertumbuhan pribadi murid adalah tujuan akhir dari pendidikan jasmani. Guru pendidikan jasmani dengan kecenderungan aktualisasi diri ini berusaha mengembangkan karakteristik dan kemampuan murid dalam bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan selalu mempertimbangkan kebutuhan dan minat individu dari peserta didik. Itu adalah nilai orientasi yang harus kita miliki dalam pembelajaran PJOK. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah aktualisasi. Yang keempat adalah integrasi ekologis. Yang mana orientasi ini didasarkan pada pendekatan holistik untuk kurikulum keseimbangan yang memberikan pertimbangan yang relatif sama untuk kebutuhan murid. Jadi di sini tidak ada kita membeda-bedakan antara murid satu dengan murid yang lainnya. Kemudian, orientasi ini mendorong murid untuk mencari makna pribadi mereka melalui berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik, menguasai pengetahuan gerakan, dan meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan mereka sendiri. Guru dengan pendekatan integrasi ekologis ini lebih memfokuskan perhatian pada menjaga keseimbangan antara kebutuhan murid, kebutuhan kelompok, dan tuntutan materi pembelajaran. Yang kelima, guru harus memiliki nilai orientasi yaitu tanggung jawab sosial, yang mana orientasi tanggung jawab sosial ini berevolusi dari orientasi rekonstruksi sosial dalam kerangka teori orientasi nilai asli, yang mana nilai orientasi tanggung jawab sosial ini lebih konsisten dengan tujuan guru yang dinyatakan dengan prioritas tinggi untuk kurikulum sosial daripada rekonstruksi sosial. Nah, oleh karena itu, olahraga diakui sebagai sarana untuk membantu peserta didik belajar menyelaraskan kebutuhan individu mereka dengan kebutuhan masyarakat luas. Nah, kelima, orientasi ini harus dimiliki oleh guru olahraga. Kemudian, tidak ada orientasi nilai yang dianggap paling efektif, karena yang kita hadapi di kelas adalah peserta didik yang memiliki berbagai dimensi kemanusiaan. Yang harus guru lakukan adalah kuasai semuanya, pelajari secara bersungguh-sungguh setiap langkah penerapan, dan setiap guru akan menemukan peluang untuk menjadi ahli pada semua orientasi nilai tersebut. Secara definitif, PJOK adalah alat untuk mendidik peserta didik menjadi lebih utuh dan total, sehingga untuk mencapainya memerlukan kebutuhan kompetensi dari para gurunya. Oleh karena itu, kuasai dan sadari perilaku yang kelebihan dan kelemahan dari setiap orientasinya. Manfaatkan kelebihan dan kurangi aspek kelemahannya. Jadikan PJOK sebagai wahana yang strategis untuk menyiapkan peserta didik kita terampil mengelola hidupnya di masa mendatang, serta mampu meraih kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan di masa mereka. Semua guru harus mampu menunjukkan bahwa PJOK adalah pelajaran esensial bagi kehidupan anak, karena melalui PJOK kita dapat membekali peserta didik dengan kemampuan yang utuh. Nah, itu adalah 5 nilai orientasi yang wajib dimiliki oleh guru PJOK. Dan di sini, kakak-kakak, jikalau kakak ada yang tidak kakak pahami, boleh nanti materi-materi ini kakak kembali untuk membacanya. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada framework menurut Borton. Ada 3 metode yang diberikan oleh Borton. Nah, kira-kira kakak-kakak ada yang bisa, oke, kepada Kak Rusli Sofian.
Sepertinya raise hand, ya, Kak Rusli bisa menjelaskan mengenai framework Borton? Atau ada kakak-kakak yang lain yang mau menjelaskan framework untuk Borton? Itu ada 3 tahapan. Ada kakak-kakak? Berarti kakak-kakak belum pada membaca ya kakak-kakak ya. Oke, tidak apa-apa. Untuk ke depan diharapkan kakak-kakak semua sebelum kita melakukan Zoom, alangkah baiknya kakak-kakak membaca terlebih dahulu materi-materi yang ada ya kakak-kakak ya. Oke, di sini saya jelaskan mengenai framework. Di sini ada 2, yaitu framework Borton dan framework Gibbs namanya kakak-kakak. Nah, 2 framework ini yang paling banyak mempengaruhi model refleksi yang berkembang. Refleksi didefinisikan sebagai proses berpikir, merasakan, membayangkan, dan belajar mempertimbangkan apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang mungkin bisa terjadi jika sesuatu dilakukan dengan cara yang berbeda, apa yang saat ini terjadi, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, untuk bisa melakukan proses refleksi ini, kita harus melakukan metode-metode, yaitu yang biasa dilakukan adalah model refleksi. Yang pertama ada framework Borton, dan yang kedua ada framework Gibbs. Nah, pada kali ini saya akan jelaskan mengenai framework Borton. Konsep framework Borton ini dimulai mengenalkan konsep model proses pendidikan pada pendidikan anak usia sekolah SD sampai SMA. Framework Borton ini memiliki 3 tahapan, mulai dari W atau what, kemudian SW atau so what, dan terakhir adalah NW atau know what. Nah, what itu artinya apa? Kemudian so what, terus apa? Dan yang terakhir know what, sekarang apa? Nah, di sini untuk what, murid akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplor respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Apa yang mereka rasakan, apa pengalaman mereka. Nah, itu yang disebut dengan what. Jadi, murid menjelaskan mengenai apa yang pengalaman yang mereka dapat. Kemudian, yang kedua adalah so what atau terus apa. Murid akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikirannya, yaitu analitis dan perenungan. Jadi, setelah peserta didik ini melakukan what, dia akan melakukan so what, yaitu dia akan menganalisis, oh, terus apa yang saya lakukan? Nah, dari apa pengalaman yang saya dapat, kemudian apa yang akan saya lakukan? Nah, terus apa? Ya, lanjut, so what? Setelah so what, ada know what. Sekarang apa? Murid dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Fokus framework Borton ini ada pada peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator. Ingat ya kakak-kakak, pada model refleksi framework Borton ini, guru hanya memfasilitasi, bukan berarti guru adalah sebagai sumber belajarnya. Nah, di sini untuk ketiga metode atau model refleksi ini, framework Borton ini berfokus hanya pada peserta didik, di mana guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan. Di sini Borton mengambil sudut pandang guru pada framework-nya yang akan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Ini berpengaruh bagaimana sebuah refleksi dilakukan. Kemudian, setelah adanya model refleksi pada Borton, di sini ada
model refleksi Gibbs. Nah, Graham Gibbs adalah tokoh pendidikan yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing, di mana beliau mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Pada framework ini, Gibbs mengenalkan 6 tahapan, mulai dari deskripsi, kemudian perasaan atau feeling, kemudian ada evaluasi, kemudian ada analisis, ada kesimpulan, dan rencana tindak lanjut. Nah, pada model refleksi Gibbs ini, dia ada 6, yaitu ada deskripsi, kemudian ada evaluasi, ada perasaan, ada analisis, dan kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Ini pada Gibbs. Nah, sebelum kita masuk pada refleksi, di sini akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan keenam model refleksi yang diberikan oleh Gibbs. Nah, yang pertama itu mengenai deskripsi. Apa yang terjadi? Menggambarkan apa yang terjadi, mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami seseorang saat itu. Nah, dia mendeskripsikan apa yang terjadi pada dia saat itu. Dia menceritakan apa yang terjadi pada dirinya pada saat itu. Kemudian, Gibbs melakukan model refleksi dengan perasaan. Apa perasaan yang ada? Mereka mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Kemudian, setelah perasaan, ada evaluasi. Nah, mereka akan menceritakan atau mendeskripsikan sesuatu yang terjadi, mereka merasakan. Oh, saya merasakan apa yang saya lakukan. Kemudian, mereka setelah merasakan, mereka akan mengevaluasi apa yang baik atau apa yang buruk yang akan terjadi dari pengalaman tersebut. Kemudian setelah evaluasi, mereka akan menganalisis, yaitu menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Tahapan ini juga memasukkan ide dan perspektif dari luar pengalaman untuk membantu analisis. Misal, pengalaman dari orang lain. Tahap ini mendorong seseorang menganalisis secara menyeluruh tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin tidak terjadi dalam pengalaman. Setelah memberikan analisis, mereka akan memberikan kesimpulan, membuat pengertian secara umum, membuat pengertian secara individu. Setiap kesimpulan dicapai diharapkan akan lebih terinformasikan dengan lebih baik. Setelah itu, tahap yang terakhir adalah melakukan rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini ia akan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan. Begitu kira-kira kakak-kakak, ini adalah framework Gibbs pada model refleksi. Jadi tadi untuk nilai orientasi seorang guru PJOK itu ada 5. Kemudian untuk framework Botten ada 3 tahapan, yaitu what, apa, kemudian so what, terus apa, dan know what, dan itu yang terakhir adalah sekarang apa. Jadi apa, terus apa, sekarang apa, itu dari Botten. Sedangkan dari Gibbs, dia memiliki 6 tahapan. Ada deskripsi, ada perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan, dan rencana tindak lanjut. Kemudian, nah, di sini kita akan menuliskan refleksi dengan 3 babak. Di sini ada, nanti saya berikan link kepada kakak-kakak semua untuk ditulis atau untuk dijawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik tersebut, dan pertanyaan ini akan dideskripsikan menggunakan framework
keeps ya kakak-kakak ya. Oke, sebentar saya akan mengcopy terlebih dahulu link. Oke kakak-kakak, ini sudah saya kirimkan link slide di kolom komentar kepada kakak-kakak untuk berproses di sini untuk menjawab untuk babak pertama terlebih dahulu. Jadi ada 3 pertanyaan, kakak-kakak semua di situ untuk menjawab secara langsung. Jadi di situ ada setiap nama dari semua peserta. Jadi diisi menyesuaikan dengan nama-nama kakak-kakak semua. Sudah terlihat linknya kakak-kakak? Sudah Halo? Kak, sudah. Oke. Di sini kita kan ada tiga babak kakak-kakak. Nah, kakak mengisi di link slide tersebut babak pertama terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Jadi, yang saya sebutkan tadi, ada 5 nilai orientasi seorang guru PJOK. Nah, dari 5 nilai orientasi itu, mana yang menurut kakak-kakak yang menjadi nilai orientasi kakak-kakak tersebut? Nah, pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa alasan kakak-kakak membuatkan nilai orientasi tersebut? Dan yang ketiga, apa bukti atau pengalaman kakak terkait nilai orientasi tersebut? Nah, jawaban-jawaban itu kakak buat di slide yang saya kirim untuk babak 1 terlebih dahulu. Ada yang tidak bisa dibuka linknya kakak-kakak? Iya, Kak Ari? Mau bertanya Kak, ini langsung dikerjakan sekarang Kak ya? Iya, kan bisa diklik kakak-kakak. Ya betul, nanti diklik langsung edit tag itu atau itu gitu ya Kak ya? Boleh diklik double itu langsung dimasukkan situ bisa Kak. Oh gitu ya Kak, coba dites Kak Iya, ya. oke. Terima kasih Kak. Oke Kak. Oke, saya berikan waktu 5 menit ya kakak-kakak ya. Kak Hafitri, sudah bisa dibuka linknya Kak? Halo Kak Hafitri, kira-kira sudah terbukakah linknya? Kak Rada, mau nanya Kak Rada, Iya, boleh. apa pakai HP bisa Kak Rada ngisinya? Kalau pakai HP tidak bisa Kak. Itulah saya Boleh menggunakan HP. kakak, kalau begitu, kalau kakak menggunakan HP, klik aja di link komentar ya kak ya, buat Oke, pertanyaan 1, 2, 3 jawabannya kak. oke. Oke. Mau
Bagi kakak-kakak yang baru masuk, boleh dilihat modulnya. Jika ada yang tidak tahu tadi apa saja nilai orientasinya. Boleh dibuka kembali LMS-nya ya kakak-kakak ya. Kak Rada, mau tanya lagi? Ya. Oh, berarti yang di dalam dok apa tadi itu di Google di PowerPoint tadi itu di babak satu tuh menjawab 3 pertanyaan tadi itu ya? Iya betul Kak. Oke, siap siap. Terima kasih Kak Rada. Oke Kak. Oke kakak-kakak jangan lupa menulis di nama yang telah tersedia ya kakak-kakak. Oke Kak Hefrizon dalam satu kotak Kak. Itu untuk babak satu Kak. Ngerjakannya di babak satu terlebih dahulu Kak.
Jadi ada 3 soal, berarti 3 pertanyaan dalam satu kotak. Oke, 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 oke. Ini oke. Kak Kurnia, kakak sebenarnya sudah ada namanya tapi tidak masalah mau dibuat lagi, oke tidak masalah. Sudah ada di slide berikut, slide-slide di bawahnya semua nama-nama peserta. Untuk informasi, nilai orientasi boleh dari 1 ya Kak ya, yang dimiliki. Tidak mesti harus 1, boleh lebih dari 1 kalau memang kakak-kakak semua ada nilai-nilai tersebut yang telah dilakukan di sekolah. Kak, mau tanya Kak. Gimana Kak? Saya kan sudah mengisi di babak 1 itu. Itu yang Iya. ketiganya tertutup gara-gara kotak yang di babak 2. Jadi gimana caranya tuh Kak supaya nampak itu Kak? Oke, diperbesar Kak. Diperbesar. Oke, siap Kak. Iya Kak, ini bisa diperbesar seperti ini Kak. Sebentar, biar saya perbesar terlebih dahulu. Iya Kak. Jadi tulisannya takutnya ada yang salah ketik. Oke.
Oke, yang terlihat masih yang Kak Hefrizon, Kak Kurnia, kemudian Kak Alkausar menulis, Kak Yesi. Ayo untuk kakak-kakak yang lain segera dituliskan di slide. Kak mau nanya, boleh Kak? Oke, Kak Ari. Diknya, Iya, Kak Ari. oh ini agak melenceng dari topik nih Kak sedikit Kak. Untuk kegiatan Hmm. luring jadi kita laksanakan di bulan ini Kak. Di bulan Oktober, Kak. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Nah, di bulan Oktober, tanggal 27 Oktober sampai 2 November. Oh berarti bukan bulan ini ya Kak ya? Bukan, Kakak. Alhamdulillah, terima kasih ya Kak. Oke, Kak. Selesai tugas. Yang baru siap adalah Kak Ari. Katanya Kak Ari, nilai orientasi yang paling sering atau yang ada pada diri Kak Ari adalah penguasaan materi. Alasannya karena kalau kita menguasai materi, murid kita bisa melakukan proses pelajaran lebih hidup. Karena kita bisa memaparkan materi dengan baik kepada peserta didik. Betul sekali. Minumnya apa? Tapi kalau bisa lebih dari satu lebih bagus kakak-kakak. Karena ada 5 nilai orientasi yang harus. Nah, berarti guru-guru ini harus memiliki nilai orientasi ini. Mungkin selama ini kita hanya satu saja nilai orientasi, tetapi saat ini kita dituntut harus memiliki 5 nilai orientasi itu, yaitu penguasaan materi, kemudian proses pembelajaran, ini kita harus wajib juga memilikinya, karena orientasi ini dapat membantu murid menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam mencapai pengetahuan. Kemudian selain itu, kita harus mengaktualisasi diri. Dan integrasi ekologis serta tanggung jawab. Nah, seorang guru harus memiliki tanggung jawab sosial.
Oke Kak, saya kira tadi satu saja dulu Kak. Oke, oke, oke. Nggak masalah, Kak Ari. Oke. Oke, Kak Yesi. Untuk pertanyaan kedua, Kak, jawabannya masih di babak satu ya, Kak. Soalnya ini kita nanti ada babak dua, babak tiga. Jadi setiap babak satu kolom saja, Kak. Boleh dibuat angka satu gitu, boleh. Jawaban babak satu baru Kak. Ya, ini Kakak ngerjakan untuk di babak kedua. Iya, baru saya mengerjakan babak kedua. Ya, maksudnya ini pertanyaan kedua. Iya, yang saya lagi ngerjakan babak kedua di kolom kedua. Nah, ini kan kita masih babak satu. Babak satu itu kan ada 3 pertanyaan. Oh, harus Nah, dikasih Kakak nomor gitu. mengerjakannya di satu kolom saja, Kak. Di Oh, kolom satu gitu. ini aja. Oke, oke Kak. Oke Kak, makasih. Oke.
Oke, ini ada jawaban dari Kak Hefrizan. Biar saya bacakan. Di sini nilai orientasi yang dimiliki Kak Hefrizan adalah proses pembelajaran dan aktualisasi diri. Saya memilih kedua nilai ini dengan cara berusaha menciptakan pembelajaran yang memuaskan dan rasa percaya diri siswa. Usaha yang saya lakukan adalah terus belajar dari beberapa sumber seperti di KMM, YouTube, dan sumber lainnya. Bukti kedua, nilai tersebut dalam proses pembelajaran, misalnya cabang olahraga sepak bola, rata-rata siswi kurang menyukai sebab jarang melakukan permainan sepak bola. Dalam pembelajaran saya sebagai guru memberikan motivasi kepada siswa agar bisa melakukan dengan pernyataan misalnya seperti silakan dicoba sebisanya karena kita dalam proses belajar. Pada nilai aktualisasi diri, buktinya adalah selalu mencari sumber belajar baik dari sosmed, PMM, dan YouTube guna untuk meningkatkan kompetensi. Oke, ini sudah bagus ya Kak Efrizon. Berarti di sini Kak Efrizon berusaha untuk memberikan support atau semangat kepada peserta didik, khususnya perempuan. Oke, terima kasih Kak. Ayo yang lain kakak-kakak segera. Oke, kakak-kakak, sambil menunggu kakak-kakak semua mengerjakan jawaban untuk babak 1, kita masuk ke materi yang berikutnya saja ya, Kak ya. Mengingat waktu kita hanya 90 menit ya, kakak-kakak ya. Kurang lebih kita nanti selesainya di jam 9 kurang 15 menit. Oke, kalau begitu, sembari kakak mengisi jawabannya, saya akan melanjutkan materi kita. Setelah babak pertama, kita akan masuk pada roda emosi. Nah, roda emosi ini yang sering kita hadapi. Di sini ada 6 roda emosi yang sering kita hadapi. Nah, di sini ada roda emosi sedih. Ternyata sedih di sini ada derita, hibah, kecewa, malu, terpinggir, putus asa. Di sini ada bagiannya. Kemudian ada terkejut. Terkejut ini ternyata ada tergamam, keliru, kagum,
terkesima, terharu. Nah, terkejut ini, terkesima ini juga termasuk terkejut. Kemudian gembira. Ini roda emosi pada gembira. Ada terpesona, girang, semangat, yakin, bangga, riang, bahagia, dan aman. Kemudian roda emosi berikutnya cinta. Di sini cinta artinya adalah damai, santun, keinginan, rindu, mesra. Kemudian di sini ada roda emosi berikutnya yaitu takut. Takut, gemuruh, ragu, gerun, gentar, dan terakhir ada amarah. Nah, di sini amarah ini adalah meradang, jengkel, terganggu, iri, meluat. Nah, ini adalah roda emosi yang ada pada diri kita. Nah, di sini berikutnya kita akan melakukan menjawab pertanyaan seperti pertanyaan pemantik. Nah, di sini mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, dan analisis dari framework Gibbs. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Nah, di sini ada 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak semua. Nah, bagaimana emosi kakak? Sesuai dengan tadi ada marah, ada sedih, ada terkejut, ada gembira, ada cinta. Ini adalah roda emosi yang terjadi yang ada pada kita. Nah, nanti kakak jawab pertanyaannya, apa atau bagaimana emosi kakak melihat pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi yang kakak pilih tadi. Kemudian yang kedua, terkait pengalaman yang sudah dituliskan sebelumnya, apa saja hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Nah, dari pengalaman kakak yang dalam pembelajaran PJOK, ada tidak hal baik dan buruknya? Kalau ada, apa saja? Hal buruknya juga begitu. Nah, pertanyaan pemantik ketiga mengenai roda emosi ini, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK ini dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui tadi. Nah, kira-kira dari 5 nilai orientasi, apakah kakak ini merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum untuk para peserta didik? Di situ nanti kita dijawab ya Kak, nanti di slide yang sama. Jadi saya tidak akan membagikan slide-nya lagi karena kita akan mengerjakannya di babak kedua. Kemudian bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Nah, di sini Kakak juga menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik ini di slide yang tadi di babak kedua. Oke, sampai di sini Kak, boleh dikerjakan. Oke, Kak Kurnia, Kak Ari, Oh, untuk bertanya sebentar, Kak. iya, Untuk yang pertanyaan pemantik satu itu boleh lebih dari satu itu, Kak ya? boleh. Ya, betul. Ini Oke, apa yang Kakak rasakan ini Kakak tuangkan saja di situ. Jadi kita biar sama-sama belajar, kita sama-sama refleksikan bagaimana perasaan kita selama ini menjadi guru olahraga di sekolah kita. oke, Kak. Terima Oke, kasih. dipersilakan kakak-kakak untuk menulis. Bagi yang belum siap tadi nilai orientasi yang pertama, boleh dilanjutkan. Nanti dilanjutkan dengan babak yang kedua.
Oke, kakak-kakak, bagaimana? Sudah selesai? Panjang sepertinya ini ya. Oke, ada Kak Ari. Di sini Kak Ari ber apa bagaimana emosi dari keyakinan nilainya. Di sini Kak Ari menjawab emosi, keyakinan, nilai, dan pola pikir sangat mempengaruhi pada orientasi kita karena apabila dalam konteks positif, maka akan sangat baik saat pelaksanaan pembelajaran. Tapi apabila dalam konteks negatif, emosi, keyakinan, nilai, dan pola pikir maka berdampak tidak baik terhadap proses pembelajaran. Betul, betul Kak. Kemudian ada dari Kak Hefrizon. Dalam proses pembelajaran terkadang merasa sedih terhadap sarana dan prasarana yang belum memadai. Walaupun bagaimanapun sebagai guru PJOK harus mampu dan bersemangat untuk kreatif dalam memodifikasi pembelajaran. Hal baik yang terjadi adalah siswa tetap semangat dalam belajar dengan alat olahraga seadanya. Saya merasa belum menjadi guru yang baik dengan adanya PKG ini. Semoga saya bisa meningkatkan kompetensi dan pribadi dalam mengajar dengan terus belajar dan menguasai pembelajaran. Oke. Memang kendala kita kalau dalam PJOK ini Kak, memang sarana prasarana itu sangat minim. Tetapi memang kita sebagai guru olahraga memang dituntut untuk bisa memodifikasi permainan atau alat-alat yang tidak ada di sekolah. Mudah-mudahan selama PKG kalau mengikuti terus pembelajaran dengan membaca LMS, mudah-mudahan ada perubahan minimal untuk diri kita pribadi dan akan berimbas kepada peserta didik. Karena selama ini kita merasa pembelajaran PJOK ini monoton seperti itu saja. Nah, ini menjadi suatu hal yang baru bagi kita, Kak. Kita mengenal ternyata ada nilai orientasi yang harus kita ketahui. Selama ini kita mungkin hanya tahu cuma 1 nilai orientasi atau 2, ternyata ada 3. Kemudian ada metode-metode yang harus kita pelajari. Oke, selanjutnya ada kakak Kak Yesi. Nah, keyakinan religius bisa mempengaruhi nilai-nilai moral dan etika kepada anak mana yang mereka anggap benar dan salah. Hal yang baik saat terjadi dalam pengalaman saya, anak lebih sopan dalam tingkah laku mereka, saling menghargai teman, dan kita menjelaskan, mereka lebih cenderung memperhatikan dan hal buruknya adalah cenderung mereka tidak mendengarkan dalam pelajaran. Ya, ini juga menjadi nilai moral ya bagi anak-anak peserta didik kita ya Kak. Ini ya memang salah satu dampak bagi kita untuk guru olahraga ya Kak. Oke, ada lagi? Oke, hanya beberapa orang. Ini ada Kak Darismana. Emosi, keyakinan, nilai, dan pola ini saling berinteraksi dan membentuk sikap siswa terhadap kesehatan dan kebugaran. Dengan memahami faktor ini, saya dapat merancang pendekatan yang lebih efektif untuk mendorong siswa berpartisipasi dalam aktivitas fisik dan mengadopsi gaya hidup yang sehat. Oke, kakak-kakak, berhubung waktu, kita lanjut saja ke babak yang ketiga ya kakak-kakak ya. Jadi biar kita menghemat waktu, di sini ada pertanyaan pemantik untuk babak ketiga. Nah, yang tadi pada framework GIPS-nya itu baru 2, yaitu untuk deskripsi atau evaluasi, dan sekarang adalah mengenai kesimpulan dan rencana tindak lanjutnya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Pembelajaran bermakna yang bisa disimpulkan dari refleksi yang 2 sebelumnya, apa kesimpulan yang didapat? Kemudian seperti apa gambaran yang ada di kepala kakak-kakak semua
menjadi guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi ini. Kemudian apa yang akan kakak-kakak lakukan atau ubah pada diri kakak sendiri sebagai guru PJOK setelah memahami atau setelah mempelajari materi-materi yang ada pada malam hari ini. Dipersilakan kakak-kakak untuk membuatnya di slide yang sama dengan kolom babak 3. Dipersilakan kakak-kakak. Izin Karada, tadi mati lampu. Oke, Kak. Kalau masih ada jaringan jangan live dari grup ya, Kak. Dari Zoom ya, Kak.
Kak Rada, bisa kirimkan link Kak Rada, tolong. Link slide ini Kak. Yang tadi itu hilang ya Kak? Nggak bisa Kak, itu risiko ya Kak ya. Angin-angin di sini Pak Ari. Bapak ngolah itu. Oke, di sini sudah ada beberapa yang sudah menuliskan refleksi pada pertanyaan pemantik. Masih dengan yang sama, Kak Ari, kemudian ada Kak Hefrizon, kemudian ada Kak Yesi. Oke, yang lainnya mungkin kendala jaringan ya. Oke, tidak masalah kakak-kakak. Semangat Kak Deka. Oke, kakak-kakak di sini ini adalah pertanyaan pemantik yang terakhir pada sesi kita malam ini. Dan di sini kakak-kakak nantinya akan melakukan refleksi pada masing-masing babak sudah dilakukan tadi. Kemudian nanti di sini kakak akan mengunggah refleksi ini di modul LMS-nya kakak. Nah, nanti ini ketika di modul kakak setelah melakukan ini, kakak harus membuat atau mengisi refleksi yang ada di LMS dengan jawaban yang sama seperti ini. Ini jawabannya boleh kakak screenshot. Jadi nanti ketika refleksi kakak tinggal nulis aja lagi. Jadi tidak perlu lagi meraba-raba begitu. Nah, ini nanti adalah tugasnya yang terakhir peserta didik dapat kakak-kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari. Kemudian sudah mendapatkan hasil di sini. Nah, yang tadi itu boleh kakak tuangkan ke dalam LMS. Boleh berupa Canva, boleh juga berupa tulisan Word saja boleh. Tidak ada masalah kalau bagi saya. Yang penting kakak mengerjakan tugas. Seperti itu kakak-kakak. Nah, karena berhubung waktu kita sudah lewat, ini kakak-kakak, untuk materi kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua untuk penguatan materi kembali. Saya harapkan kepada kakak-kakak untuk membaca kembali LMS-nya, kemudian untuk mengisi refleksi-refleksi yang ada. Setelah itu jangan lupa untuk membaca modul atau materi yang akan kita bahas untuk tatap maya pertemuan ketiga di hari Sabtu kakak-kakak. Nah, di hari Sabtu itu nanti kita akan membahas materi baru lagi. Jadi saya harapkan agar kita memahami materi-materi yang kita pelajari untuk kakak sebelumnya membaca asinkronus atau materi-materi yang ada di LMS. Begitu kira-kira ya kakak ya. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup, saya mohon untuk on cam-nya dulu kakak-kakak. Pada malam hari ini untuk dokumentasi sebentar saja. Semua kakak-kakak diharapkan untuk on cam. Biar kita dokumentasi sebelum kita akhiri. Ganteng Pak Darisko. Oke, Kak Sofrio, Kak Hafitri, Kak Rusli, Kak Deka, Kak Iswa, Kak Ari, Kak Adri. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.
Nggak boleh gaya jari tangan, Bu ya. Setogang leres. Iya, yang banyak lah tuh. Kecil, Oke apa kau kakak-kakak, kecil? oke Bagus, kakak-kakak, Cik. sebelumnya saya Silakan, ucapkan terima kasih dengan apa refleksi yang kita lakukan tadi. Saya harapkan jangan lupa untuk menuliskan refleksi tersebut di LMS, kakak-kakak. Berarti ini ada jadwal untuk 1 hari besok untuk asinkronus. Nah, di situ dilihat Kak due date-nya ya Kak ya. Untuk LMS tanggal 26, berarti untuk besok itu sudah due date-nya Kak. Saya harapkan jangan sampai terlambat mengumpulkan tugas karena di situ nanti akan bacaannya terbuat late gitu Kak atau terlambat katanya Kak. Jadi harapan saya malam ini boleh dibuka-buka, diklik lagi yang tadi yang sudah dibuat, di copy aja ke Word pun boleh, mau di Canva pun boleh, saya terserah bebas, yang penting kakak-kakak membuat semampunya kakak. Saya pun tidak memberatkan karena saya tahu juga kakak-kakak semua punya kegiatan lain, jadi saya tidak terlalu memberatkan. Intinya kakak-kakak semua, tugas semua yang ada di LMS itu saya harapkan dikerjakan, baik refleksi, baik elaborasi. Kemudian ada satu Kak, di sini kita akan ada tes awal dan tes akhir. Nah, kalau di tes awal ini untuk tes awal dan tes akhir itu saya tidak bisa membantu karena itu memang langsung dari sistemnya yang menilai kakak-kakak. Tetapi kalau untuk tugas-tugasnya masih bisa saya yang menilai. Jadi yang penting kakak mengerjakan tugas, saya tidak memberatkan. Kita di sini nih sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman baik, sama-sama berpraktik baik. Begitu kira-kira ya kakak-kakak semua ya. Kalau ya ada pertanyaan lagi kakak-kakak? Izin Kak Rada. Iya. Materi yang kakak share tadi itu yang ada di LMS ya? Ada semuanya Kak. Oh. Nanti kakak baca aja dari kan? mulai dari materi orientasi itu kakak baca. Nanti kalau sekiranya hanya pengantar saja kakak selanjutkan aja. Begitu terus. Ya, Oke, siap, sampai siap. nanti jumpa kalau ada bacaan refleksi, itu kakak tuliskan refleksinya di bawah, kumpulkan. Begitu. Kalau jumpa nanti bacaan preview, kakak harus menjawab kuis-kuis tersebut. Nanti kakak kumpulkan. Nah, baru kakak selanjutkan gitu. Karena materi di LMS ini tidak hanya tatap maya saja yang dinilai kakak-kakak, tapi asinkronus kakak juga dinilai. Oke, Kak Kurnia, Kak Ari, ada apa Kak Ari? Oh, mungkin ini menyampaikan kendala buat teman-teman. Kami belum mengerti penggunaan LMS Kak, jadi urutannya itu kami belum mengerti Kak. Dari atas kan ada modul, semua modul nanti. Bagaimana? Masalah Boleh urutan dijelaskan lagi? urutan Ya. LMS itu Kak. Jadi pengerjaannya sesuai urutan di modul, semua modul itu Kak ya, dibuka. Iya, sesuai dengan semua modul itu kan sudah ada itu Kak. Urutannya. 1.1. Ya. Ya sesuai itu Kak. Oke, terima Dan kasih Kak. dan di situ kan ada tuh nanti due date-nya Kak. Kalau due date itu adalah akhirnya. Ini untuk tanggal 26. Oke, siap Kak. Berarti besok harus ada store tugas Kak ya. Bantu ingatkan Besok, kami Kak. kalau bisa hari ini kakak kerjakan untuk due date besok. Jadi besok kakak udah tidak mengerjakan tugas, hanya membaca-baca materi untuk di pertemuan kita di hari Sabtu. Titik berapa tuh Kak? Begitu. 2.1. Oke. Sabtu. Oke, kakak-kakak, kalau begitu saya pimpin baca doa hari ini. Terima kasih kepada kakak-kakak. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih kakak-kakak semua, kakak-kakak hebat. Terima kasih telah menunggu, telah berpartisipasi
pada Zoom kali ini. Saya ucap